wayang regen blonjo bareng. Bela Kulon Progo. Beli Kulon Progo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, yang kami hormati Ibu Nugraningsih SIP, Kepala Badan Penghubung Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya biasa ngaturi Bu Minu karena beliau ini adik angkatan saya di Visipol UGM. Mohon maaf ini meskipun beliau pemerintah atasan saya karena lembaga Pemda Provinsi yang ada di Jakarta. Saya hanya orang kabupaten, sehingga saya bawaan beliau sebenarnya. Namun karena secara kekeluargaan beliau ini adik angkatan saya, Bu Nino. Yang saya hormati Ketua Bakor PKP Bapak Dr. Andes Haji Agus Rianto MPD, Pak Agus Rianto. Ini Pak Sekjennya Pak Agus, yang lain ini pamit, ini ada acara tadi mau-WA saya pamit ada acara nikahan di Jepara atau Rembang tadi ya. Yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Bambang R. Hadi MM, Pembina KPDJ. Yang KPDJ ini saya sudah berkali-kali diundang untuk syawalan bersama ya, beberapa kali, dan alhamdulillah selama ini seingat saya bisa selalu menyempatkan untuk menghadiri undangannya ketika KPDJ mengadakan syawalan. Hanya memang ini sudah 2 tahun tidak ada. Yang kami hormati para pinesepuh, tokoh-tokoh warga Kulon Progo yang ada di Jakarta, yang juga pernah memimpin paguyuban, antara lain yang terhormat Bapak Marsikal TNI Imam Sufaat, yang alhamdulillah ini selalu menginspirasi kita, memberi spirit pada kita. Yang kami hormati Bapak Brigjen Polisi Dr. Andes Wagen Mardiono MSI, yang juga selalu keteladannya ini membawa kita sekalian pada kebaikan-kebaikan. Juga Bapak Insinyur Sumarjono MSI yang selalu produktif membackup berbagai kegiatan yang ada bagi para warga Kulon Progo yang ada di Jakarta atau Jabodetabek, yang selalu memberi keteladanan juga. Juga yang kami hormati para ketua paguyuban Kulon Progo se-Jabodetabek, Bandung, Cilegon, dan sekitarnya. Dan juga tiada lupa kepada perwakilan dari paguyuban-paguyuban yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta yang berada di Jakarta dan sekitarnya, baik dari Gunung Kidul, Bantul, Sleman, dan Kota Madya, Kota Jogja, semuanya yang kami hormati. Tiada lupa juga kepada Sanggar Kendali Sodo yang alhamdulillah ini telah siap untuk memberikan hiburan kepada kita sekalian. Juga paguyuban Campur Sari Sinten Remen, Sinten Nginten, sapa ngira rak Sinten Nginten. Jadi di Jogja itu ada paguyuban keroncong Sinten Remen. Ini sapa ngira nek Romo Madione Sinten Nginten. Nggih.
Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah hari ini atas ridha Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa, kita dipertemukan di Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta ini, dan kami sangat mengapresiasi ini adalah acara yang diselenggarakan oleh warga asal Kulon Progo yang sekarang sudah berdomisili di Jabodetabek, khususnya di Jakarta ini dan sekitarnya, yang alhamdulillah masih saja selalu ingat tanah kelahirannya, kampung halamannya, tumpah rahipun inggih menika Kulon Progo. Alhamdulillah. Itu artinya Bapak Ibu menika mboten supe kalian asal usulipun dimanapun Bapak Ibu berada. Kami yang masih tetap tinggal di Kulon Progo, saya, Bu Wahid dan semuanya ini merasa bersyukur dan bangga Bapak Ibu tidak pernah melupakan tanah kelahirannya, tanah leluhurnya, yang tentu ini adanya kita sekarang ini juga berasal dari para leluhur kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, kula matur nuwun sanget wau Ibu Ketua DPRD sampun maringaken pangandikan ingkang luar biasa, dan itulah apa yang dipikirkan, dilakukan, diperjuangkan, diabdikan oleh pemerintahan daerah Kulon Progo. Pemerintahan daerah, kegiatan pemerintahan daerah ini dilaksanakan oleh eksekutif dan legislatif sesuai bidang tugasnya masing-masing. Namun keduanya selalu bersinergi. Ingkang salajengipun hasilipun kados ingkang wau saperangan sampun dipun andharaken dening Ibu Akid Nuryati. Ini sungguh luar biasa. Jadi betul saya dan Bu Akid itu di event-event manapun selalu begitu. Karena ini tadi sudah Bu Akid sudah ngendika lumayan agak banyak, meskipun sebenarnya yang lainnya masih banyak lagi. Namun karena mengingat ini acaranya juga harus waktunya dibagi-bagi, sehingga saya tinggal melengkapi saja sekarang. Melengkapi itu kan tinggal sedikit saja. Saya tidak akan mengulang apa yang disampaikan oleh Ibu Akid, saya menggarisbawahi saja. Itulah yang dipikirkan dan dilakukan oleh kami berdua antara eksekutif dan legislatif di Kulon Progo. Oleh karena itu betul bahwa Kulon Progo sangat-sangat membutuhkan dukungan Bapak Ibu sekalian untuk ikut memikirkan dan memajukan Kabupaten Kulon Progo. Bapak Ibu hadirin sekalian, oleh karena hari ini peringatan hari jadi Kabupaten Kulon Progo, maka saya hanya akan menambahkan hal mungkin yang tadi belum begitu banyak disinggung oleh Bu Akid, yaitu tentang singkat saja sejarah berdirinya Kabupaten Kulon Progo. Jadi Kabupaten Kulon Progo ini sesungguhnya merupakan gabungan dari dua kabupaten yang sebelumnya itu adalah wilayah dua kerajaan dan kadipaten, yaitu yang pertama Kabupaten Kulon Progo yang merupakan wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang kalau sekarang ini secara geografis terdiri dari 8 kecamatan, yaitu Lendah, Sentolo, Pengasih, Kokap, Girimulyo, Nanggulan, Samigaluh, dan Kalibawang. Itu wilayah Kasultanan dulunya, yaitu Kabupaten Kulon Progo yang merupakan wilayah Kasultanan yang ibu kotanya ada di Sentolo. Jadi Kabupaten Kulon Progo wilayah Kasultanan itu ibu kotanya di Sentolo. Nah, yang satunya lagi adalah Kabupaten Adikarto. Kabupaten Adikarto itu adalah wilayah Kadipaten Pakualaman. Dados wilayahipun Kanjeng Gusti Adipati Arya Pakualam. Menika menawi cara sak menika kadadosan saking sekawan kecamatan, yaitu Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, dan Kecamatan Galur. Nah, Kabupaten Adikarto itu ibu kotanya ada di Kota Wates. Ada di Kota Wates. Nah,
pada awal-awal akhir 1950 lan awal-awal 1951 kersa dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ingkang kaping 9 menika sampun sarembag kalian Kanjeng Gusti Adipati Arya Pakualam ingkang jumeneng kaping 8 wonten Kadipaten Pakualaman sarembag badhe nggabungaken kalih kabupaten menika wau dados tunggal supados otonominya ini kuat. Untuk memperkuat otonomi, 2 kabupaten ini digabungkan supaya menjadi lebih besar. Nah, kekalihipun sampun sarembag bilih nami kabupaten baru itu diberi nama Kabupaten Kulon Progo. Nah, menika gandeng nama kabupatennya itu nama Kabupaten Kulon Progo yang asalnya itu dari Kabupaten Kulon Progo wilayah Kasultanan, maka kemudian Kabupaten Kulon Progo yang baru hasil gabungan itu ibu kotanya harus mengambil dari ibu kota Kabupaten Adikarto. Jadi 2 kabupaten lama ini semuanya dipakai sejarahnya. Yang satu dia digunakan sejarah nama kabupatennya, yang satu diambil nama sejarah ibu kotanya. Terus Kabupaten Kulon Progo yang baru hasil gabungan menika akhirnya diberi nama Kabupaten Kulon Progo, tapi ibu kotanya tidak di Sentolo, tapi wonten ing Wates. Karena itulah ibu kota kabupaten lama Kabupaten Adikarto. Jadi 2 kabupaten itu sudah diambil semua namanya, yang satu diambil nama kabupatennya, yang satu diambil nama ibu kotanya. Pramila Bapak Ibu sedaya, beberapa waktu yang lalu ada pemikiran, ada beberapa usulan untuk mengembangkan Kota Wates. Itu Kota Wates akan, pusat pemerintahan ini akan dipindahkan ke luar Wates. Terus terang saya menolak pemikiran itu. Kalau hanya ingin mengembangkan Kota Wates, saya sangat setuju. Tapi kalau memindahkan ibu kota Kulon Progo dari Kota Wates, ini artinya menghapus sejarah. Tidak boleh ibu kota Kabupaten Kulon Progo dipindahkan dari Kota Wates, karena itu ada sejarahnya. Nah, pramila saking menika Bapak Ibu sedaya, kami tetap ingin mengembangkan Kota Wates, tapi tidak memindahkan ibu kota kabupaten. Ibu kota kabupatennya ini tetap di Wates, tapi pengembangan Kota Wates supaya lebih besar, lebih tertib, lebih teratur, lebih maju, kita sangat setuju. Bapak Ibu sedaya yang kita hormati, pramila kesepakatan kedua pemimpin besar kita menika terus dilaporkan ke atas, kemudian akhirnya wonten ing bulan Oktober 1951 undang-undang sampun dipun tanda tangani wonten ing pusat, baik presiden maupun DPR sampun setuju menetapkan terbentuknya kabupaten baru menika dipun tetepaken duk nalika tanggal 12 Oktober 1951. Itu sudah ditandatangani undang-undangnya. Tapi undang-undang itu kan baru berlaku secara umum atau berlaku menjadi hukum positif ketika sudah diundangkan. Nah, diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1951 meskipun ditandatangani di tanggal 12 Oktober, tapi baru diundangkan pada tanggal 15 Oktober 1951. Akhirnya berdasarkan lokakarya, seminar, sarasean, dan juga berbagai diskusi, mengambil berbagai dokumen sejarah dan secara juridis formal, baru tanggal 15 Oktober 1951 itulah undang-undang itu menjadi hukum positif. Nah, itulah yang kemudian disepakati menjadi hari jadinya Kabupaten Kulon Progo dengan ibu kota di Wates itu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, secara ringkas itu kemudian penggabungan bekas wilayah Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman antara kedua pemimpin besar itu ini betul-betul diniati oleh ngerso dalem saha Sri Paduka. Buktinipun panjenenganipun
lajeng maringaken 2 pusaka. Ngersa dalem maringi setunggal pusaka, Sri Paduka Kanjeng Gusti maringi satunggal pusaka. Jenenge pusaka apa ya? Dados naminipun pusaka menika ora ana catetane. Dados naminipun ingkang setunggal Kiai Bantar Angin, ingkang setunggal Kiai Kesupen. Ingkang Bantar Angin menika ingkang paringanipun Kanjeng Gusti, ingkang paringanipun ngersa dalem menika Kesupen naminipun. Jadi Kulon Progo dipun paringi 2 pusaka, iki saking kraton lan ugi saking Kadipaten Pakualaman. Lajeng wonten ing taun 2000 gangsal duk nalika pengetan adeging Kabupaten Kulon Progo ingkang kaping 50 gangsal nika kedua beliau ini dari kraton maupun dari Pakualaman menika ugi maringaken tetenger awujud mandira inggih menika wit waringin ingkang duk nalika semanten lajeng dipun tanem wonten ing sak tengahing alun-alun dados waringin kembar ingkang dipun nameni dipun paringan asma saking kraton saking Pakualaman ingkang paringan saking kraton dipun paringi asma Kanjeng Kyai Mandira Aji lajeng ingkang saking paringan saking Kanjeng Gusti Pakualaman ingkang kaping 8 menika pun paringi asma Kanjeng Kyai Tarumurti. Nah menika dados senajan namung wujudipun mandira utawi wit waringin nanging menapa menika dipun paringi asma saking kraton menapa dene saking kadipaten. Inggih menika waringin ingkang sepisan menika dipun namani Kanjeng Kyai Mandira Aji, ingkang waringin ingkang sebelahipun menika dipun paringi asma Kanjeng Kyai Tarumurti. Menika mujudaken bukti bilih ingkangipun ngersa dalem inggih ingkang kaping 9 inggih ing sakmenika kaping 11 ugi Kanjeng Gusti Adipati Arya Pakualam inggih ingkang kaping 8 ngantos sakmenika sampun ugi sampun dumugi kaping 11 kekalihipun menika loro-loro ning atunggal saengga peparing wonten Kulon Progo menika nggih tansah kemawon loro-loro ning atunggal pusaka nggih loro-loro ning atunggal wujudipun mandira utawi wit waringin menika nggih loro-loro ning atunggal ingkang menika mbuktiaken kekalihipun menika satunggiling pemimpin besar ingkang selalu memberi contoh. Mila kula kalian Bu Akid menika juga berusaha menapa nggih niru utawi nggih nulat datang kekalihipun. Makanya tadi Bu Akid selalu menceritakan bagaimana kami berdua kemana-mana dan lain sebagainya itu karena menika kita itu sudah diberi keteladanan oleh pemimpin-pemimpin kita. Ngersa dalem nggih ngarsa dalam Sultan menapa dene Kanjeng Gusti Pakualam niku selalu memberi contoh kepada kita, memberi keteladanan kepada kita. Dados loro-loro ning atunggal lampahing pemerintahan daerah menika dipun tulang punggungi oleh eksekutif kalian legislatif. Saengga tentu menika kula kekalih kula Bu Akid tansah nyuwun pandonga pangestu panjenengan sedaya para pinesepuh kadang-kadang kula sedaya warga masyarakat ingkang asal saking Kulon Progo ing sakmenika lenggah wonten ing Jabodetabek monggo kula kekalih tansah nyuwun panjurung pandonga pangestu lan panyengkuyungipun kangge ngrembak lan ngajengaken Kabupaten Kulon Progo. Spirit bela dan beli Kulon Progo menika pentehipun nggih menika kalau kita ingin membela Kulon Progo belilah produk-produk Kulon Progo, gunakanlah produk-produk Kulon Progo. Sepanjang Kulon Progo mampu memproduksi, kita gunakan, kita beli, kita gunakan produk-produk Kulon Progo itu sendiri. Pramila kula menyengkuyung menapa ing wau sampun dipun ngendikaken Pak Agus Rianto tentang program dan gerakan yang dilaksanakan oleh Bakor PKP
Ijimno gerakan gayeng regeng blonjo bareng. Gayeng regeng blonjo bareng menika sampun dipun wiwiti awal wontenipun pandemi Covid-19 menika. Inggih menika wonten sekitar pertengahan tahun 2022 kepengker. Kenging menika muncul wontenipun gerakan gayeng regeng blonjo bareng. Nalika wonten pandemi Covid, pemerintah kan mengambil kebijakan untuk kita tidak bepergian jauh, menghindari kerumunan, menjaga jarak, selalu pakai masker dan seterusnya, termasuk larangan mudik. Nah, larangan mudik ini termasuk menjadi pendorong yang cukup kuat. Akhirnya lahirlah gerakan gayeng regeng blonjo bareng. Kenging menapa gayeng regeng blonjo bareng? Arep mudik boten dipun keparengaken dening pemerintah. Mongko walah raos menika kangene karo tanah tumpah darahnya dengan kampung halamannya, kangen karo sedulur-sedulure, pengen ziarah nang makam leluhurnya. Ternyata kita tidak bisa karena kita harus taat pada aturan pemerintah yang tidak boleh mudik. Akhirnya Bakor PKP nggadahi inisiatif rehne ra iso mulih, piye nek raketang nggo tombo kangen. Awake dhewe iki pengen maem geblek, pengen maem sengek benguk, pengen medang nganggo gula semut ingkang produksi kokap lan sak piturutipun werni-werni. Akhirnya lahirlah gerakan gayeng regeng blonjo bareng. Kanthi Bakor PKP ngawontenaken inventarisasi, kadang-kadang sederek-sederek anggota Bakor PKP ingkang wonten Jabodetabek pengen butuh apa sing nggo tombo kangen sing pun njaluk kiriman saka Kulon Progo. Bakor PKP ngrembagi dateng kula sak kanca, kula kempalaken butuhe napa mawon, barang-barang yang dibutuhkan apa saja. Akhirnya dinas-dinas saya kumpulkan, kemudian kebutuhan beras dipun sanggupi dening Dinas Pertanian dengan menyiapkan gabungan kelompok tani untuk menyiapkan beras. Kemudian kebutuhan bangsanipun daran, makanan ringan dan lain sebagainya yang asli Kulon Progo kita siapkan dari kelompok masyarakat, ada KWT, ada UMKM lan sanes-sanesipun. Kepengin air minum dalam kemasan, kita sudah mampu memproduksi air minum dalam kemasan yaitu namanya Airpu dan seterusnya dan seterusnya. Lah sak menika sampun lumampah saben wulan gayeng regeng blonjo bareng menika kalau tidak salah sudah sudah memberangkatkan 7 apa 8 kloter ya. 7 kloter sudah berjalan, 7 kloter berarti sudah 7 bulan. Lah menika monggo Bapak Ibu kadang-kadang kula sedaya para sederek warga asal Kulon Progo ingkang wonten ing Jabodetabek, monggo kangge jampi kangen dateng tanah tumpah darah kita, tanah kelahiran kita, kampung halaman kita, lan leluhur kita, saged kangge jampi tangan menika wau kanthi menika wau. Pesen daharan utawi produk apa kerajinan yang melalui Bakor PKP. Monggo menika saben bulan Bakor PKP ngangkataken menika. Menika sampun dumugi 7 kloter, 7 rambahan, kados berarti sampun 7 wulan, sudah 7 bulan gerakan gayeng regeng blonjo bareng ini. Nah, ingkang menika monggo kula suwun bagian dari ini manfaat gerakan gayeng regeng blonjo bareng ini, dua sisi mata pisau kena semua. Yang pertama untuk warga saudara-saudara kita yang asal Kulon Progo yang di Jabodetabek menika saged terkurangi rasa rindunya dengan terobati dengan rasa rindunya dengan mengkonsumsi menggunakan produk-produk saking Kulon Progo ingkang dipun antarkan saben wulanipun. Sisi yang kedua, produk-produk UMKM, produk kelompok-kelompok tani, peternak dan pengrajin dari Kulon Progo ini terserap pajeng mekaten.
dados manfaatipun ganda. Nah ingkang menika kula kinten dayeng regeng blanja bareng menika jumbuh lan cunduk kalian spirit bela dan beli kulon progo. Bapak Ibu tasih enget jargon utawi jel-jel bela beli kulon progo Bapak Ibu tasih menawi kula mangke matur memakai kanjel bela kulon progo, jawabnya beli kulon progo. Menawi kula matur beli kulon progo, jawabnya bela kulon progo. Kula suwun monggo kita semangataken malih semangat bela beli kulon progo menika sambil mengepalkan tangan kanan ke atas. Tunjukkan bahwa kita sesungguhnya punya kemauan, punya kekuatan, punya semangat untuk itu semua. Sanggup Bapak Ibu sedaya? Sedaya kagungan asta tengen to nggih? Dan masih bisa digerakkan to nggih? Menawi sampun mboten saged dipun gerakaken artinya sudah impoten. Sing impoten niku mboten menggon kono anggro kuwi lho Mas. Tangan ki nek wis ra iso digerakke namanya juga impoten. Masih bisa digerakkan semua? Artinya masih poten semua. Inilah warga Kulon Progo. Siap menjawab pakai saya, salam saya? Oke. Bela Kulon Progo. Riko dereng sama impoten tangan kanannya. Gerakan tangan kanan kepalkan bahwa kita tunjukkan bahwa kita punya semangat, punya kemauan, punya kemampuan. Bela Kulon Progo. Beli Kulon Progo. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu sedaya yang kula hormati, gandeng tesih kathah adicara sanesipun. Kula pilih kula mboten badhe matur kathah malih, matur nuwun awit saking kawigatosanipun lan matur nuwun awit menapa pahargyan pengetan hadeging Kabupaten Kulon Progo ingkang dipunadani wonten ing mriki dumateng KPDJ, dumateng Bakor PKP, dateng paguyuban-paguyuban lan juga tidak lupa kepada Ibu Nino yang kepala badan penghubung daerah dan juga para pinesepuh yang sudah merestui, mendukung, membackup dan semua pihak sehingga pahargyan Celimen atau pahargyan masih prokes kesehatan pada hari ini dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Selamat hari jadi yang ke-70 Kabupaten Kulon Progo. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi dan membersamai kita semua. Semanten mbok bilih pinupus puput pepunten ing pesti pinunggal semanten ing dados satur kula mbok bilih pinanggih sura saru sasar susur sungsang sari sisip sembiratur kula boten saged teteh tatas tuwin pratitis boten saged wijang wijiling wicara rinaos rupak rumpakaning parama sastra nyadong dukuta ing kathah nyuwun peningsih samudraning pangaksami. Pinunggil semanten ing katur kula nuwun pangapunten kula pungkasi billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.